Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, saya dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum memasuki materinya, apakah kalian tahu apa itu iptek? Iptek adalah kepanjangan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pergantian zaman yang terus terjadi hingga saat ini tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan. Berbagai alat sangat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi muncul, seperti televisi, komputer, telepon, dan lain sebagainya. Lalu, apa tujuan iptek? Tujuan iptek menurut Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2002 adalah untuk mensejahterakan rakyat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Lalu, apakah iptek bermanfaat bagi manusia? Ya, tentu saja bermanfaat. Manfaat yang pertama yaitu mempermudah manusia untuk mencari isu atau berita-berita terhangat seperti di sosial media, di Instagram, di Facebook, di YouTube, ataupun di artikel-artikel lainnya yang ada di internet. Yang kedua yaitu mempermudah manusia untuk berkomunikasi jarak jauh. Dan yang ketiga yaitu mempermudah manusia untuk mengirimkan berkas-berkas melalui email. Selain iptek mempunyai tujuan dan manfaat, juga iptek mempunyai dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Lalu, apa saja dampak yang ada dari iptek? Yang pertama ada dampak aspek politik, yang kedua ada dampak ekonomi, yang ketiga ada dampak sosial budaya, dan yang terakhir yang keempat ada dampak aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Mempermudah informasi politik luar negeri secara cepat dan akurat. Meningkatkan partisipasi aktif dari negara-negara berkembang politik global. Selanjutnya yang kedua aspek ekonomi yaitu yang kesatu yaitu meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua yaitu makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Selanjutnya, yang ketiga tadi ada aspek sosial dan budaya, di mana kita bisa mengenal budaya-budaya asing dengan mempelajarinya. Dari kemajuan teknologi ini, kita dapat mempermudah informasi dari belahan dunia secara cepat. Di aspek yang keempat, tadi ada hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regularisasi hukum dan perbuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Tadi adalah dampak positif. Nah, sekarang kita bahas dampak negatif dari iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Sama seperti tadi di dampak positif ada 4 aspek, cuman di sini ada 3 aspek. Apa saja 3 aspek itu? Yaitu yang pertama ada aspek politik, yang kedua ada aspek ekonomi, dan yang ketiga ada aspek sosial dan budaya. Langsung kita bahas dari aspek yang pertama nomor 1. Ini nih, dampak negatif aspek politik. Nilai yang dibawa dari iptek salah satunya adalah keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi. Maka tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia, dan akibatnya hal tersebut terjadi akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis terhadap rakyatnya. Selanjutnya di nomor 2 ini ada aspek ekonomi. Dampak negatif dari aspek ekonomi yang pertama, Indonesia akan dibanjiri barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal sama sekali batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional karena kalah saing dengan barang-barang dari luar negeri. Ini aspek terakhir, yang ketiga, yaitu aspek sosial dan budaya. Kalian bisa lihat di lingkungan sekitar kalian ataupun di masyarakat. Dampak negatifnya yaitu yang nomor 1, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Jadi kayak kalian tuh kalau apa-apa tuh harus beli dari luar negeri, soalnya kalian pikir produk luar itu udah bagus banget, sedangkan produk dari sini tuh udah gak asing gitu, makanya kalian selalu mengkonsumsi barang dari luar negeri. Yang kedua yaitu munculnya sikap hedonisme. Mungkin kalian udah gak asing sama kata-kata hedon ini atau hedonisme, tapi kalian tahu gak sih arti hedonisme itu apa? Jadi hedonisme adalah suatu kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai nilai tertinggi.
Yang ketiga, adanya sikap individualisme. Apa sih individualisme? Individualisme itu adalah sikap yang mementingkan diri sendiri dan baginya diri mereka sendiri itu lebih penting daripada mereka. Yang keempat, yaitu adanya gejala westernisasi. Apa sih westernisasi? Westernisasi adalah sebuah proses meniru gaya budaya barat. Seperti contohnya dari cara berpakaian, tingkah laku, bahkan bisa juga kebudayaan. Poin yang terakhir, poin yang kelima, yaitu makin memudarnya semangat untuk gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidaksetiakawanan sosial. Solusi dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Gunakanlah teknologi dengan cara hal yang positif, mengingatkan dan menyadarkan masyarakat sekitar kalian agar mereka tahu bahwa pentingnya memanfaatkan teknologi. Gunakanlah teknologi ini di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Apabila kalian membutuhkan, ketika pekerjaan kalian akan selesai cepat oleh bantuan teknologi ini, maka gunakanlah, tapi sesuai dengan kebutuhan kalian. Meminimalisir dampak dan alat penggunaan teknologi. Kalian tahu kan, ketika kalian memegang ponsel atau kalian melihat-lihat ponsel berjam-jam, mata kalian akan merah dan itu juga akan mengganggu kesehatan kalian. Begitu pula dengan kalian ketika waktu kalian tertidur, sebaiknya jauhkan HP kalian dari kalian karena penggunaan handphone dengan jangka waktu yang panjang akan bisa merusak kesehatan tubuh kalian. Menggunakan produksi lokal dan menghilangkan sikap ketergantungan akan membeli barang-barang dari luar negeri. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.